Baiklah semua, kita akan uh, melakukan presentasi tentang jurnal project quality management. Berikut jurnal yang kami review adalah modelan proses bisnis manajemen proyek berdasarkan project management body of knowledge atau PMBOK. Hasil dan pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah atau metode yang meliputi studi, literatur PMBOK, dan pembuatan WBS. Peneliti menggunakan WBS untuk membuat breakdown terhadap 10 knowledge area fase grup yang ada pada PMBOK yang dapat dilihat pada tabel 1 yang akan digunakan sebagai bahan untuk pemodelan selanjutnya. Pada PMBOK sendiri, pada tiap knowledge area dan fase grup yang dijabarkan memiliki berbagai aktivitasnya masing-masing. Perencanaan. Berikut adalah flowchart dari perencanaan yang akan kita bahas. Membuat rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek sendiri terdiri dari proses pendefinisian, persiapan, dan pengkoordinasian dari semua komponen perencanaan, serta mengkonsolidasikannya ke dalam sebuah rencana manajemen proyek yang terintegrasi. Lalu output dari proses yang terdiri dari rencana anak perusahaan dan baseline lainnya diintegrasikan untuk membuat rencana manajemen proyek. Merencanakan manajemen cakupan. Proses ini adalah untuk membuat rencana manajemen cakupan, menetapkan kerangka kerja definisi, validasi dan pengendalian proyek dan cakupan produk. Dan dalam membuat rencana manajemen cakupan ini dibantu dengan adanya penilaian ahli, analisis data yang terkumpul, dan pertemuan guna menetapkan keputusan dan perencanaan manajemen cakupan ini. C. Mengumpulkan kebutuhan. Dalam proses ini penentuan dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan dan persyaratan pemangku kepentingan dilakukan untuk memenuhi tujuan proyek. Proses ini membantu menciptakan fondasi proyek dan cakupan produk. Mendefinisikan cakupan. Proses ini adalah tentang mengembangkan deskripsi rinci tentang proyek dan produk, termasuk batas hasil dan kriteria kebutuhan proyek dengan dilakukannya analisis data dan produk. Membuat BBS. Membuat struktur rincian kerja berarti memecah hasil proyek dan pekerjaan proyek menjadi komponen yang relatif kecil dan dapat dikelola. F. Merencanakan manajemen jadwal. Berisi penetapan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi manajemen jadwal proyek. Mendefinisikan aktivitas. Dalam proses ini, tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan proyek diidentifikasi dan didefinisikan, sehingga dapat menghasilkan aktivitas atribut yang akan digunakan, daftar yang telah dicapai, perubahan permintaan, serta pembaruan atau penyesuaian terhadap rencana manajemen proyek yang ada. Mengurutkan aktivitas. Mengurutkan aktivitas sehingga dapat tersusun dari diagram jaringan jadwal proyek dan pembaruan dokumen proyek. Mengestimasi durasi aktivitas. Dalam proses ini melakukan pengukuran dan memperkirakan durasi untuk melakukan setiap aktivitas. Membuat jadwal. Dapat menghasilkan jadwal yang lengkap dalam sebuah proyek disesuaikan dengan perubahan permintaan pada proyek. Merencanakan manajemen biaya. Proses ini mendefinisikan pendekatan dan prosedur untuk memperkirakan, menganggarkan, mengelola, memantau, dan mengendalikan biaya proyek. L. Estimasi daya
biaya. Dalam proses ini, perkiraan biaya sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan suatu proyek diperkirakan, serta sumber daya moneter yang diperlukan untuk proyek tersebut. Menentukan anggaran. Menentukan anggaran merupakan proses yang menggabungkan perkiraan biaya kegiatan individu atau paket pekerjaan untuk menetapkan dasar biaya resmi. Merencanakan manajemen kualitas. Di proses ini, persyaratan dan standar kualitas diidentifikasi. Outputnya adalah dokumentasi bagaimana mereka dipelihara secara berkelanjutan. O. Merencanakan manajemen sumber daya. Di proses ini mendefinisikan bagaimana tim dan sumber daya fisik akan diperkirakan, diperoleh, dikelola, dan digunakan selama proyek. Selanjutnya, P. Mengestimasi aktivitas sumber daya. Proses ini berisikan perkiraan jumlah tim dan sumber daya fisik yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan proyek. Q. Merencanakan manajemen komunikasi. Pendekatan dan rencana komunikasi proyek dikembangkan dengan penilaian ahli dan analisis kebutuhan dengan beberapa komunikasi dan model serat keterampilan yang nantinya akan dijadikan pembaruan dalam dokumen proyek. R. Merencanakan manajemen risiko. Perencanaan kegiatan manajemen risiko untuk proyek yang mencangkup penyesuaian pertimbangan manajemen risiko dengan situasi individu. S. Mengidentifikasi risiko, berfokus pada mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko individu serta sumber risiko proyek secara keseluruhan. Manfaat proses ini mendokumentasikan risiko proyek individu yang ada dan sumber risiko proyek secara keseluruhan. T. Melakukan analisa kualitatif risiko. Manfaat dari proses ini untuk memfokuskan upaya pada risiko prioritas tinggi dan output yang dihasilkan adalah pembaruan dokumen proyek. U. Melakukan analisa kuantitatif risiko. Terdiri dari analisis statistik dari risiko proyek individu yang teridentifikasi dan sumber ambiguitas atau ketidakpastian lainnya untuk mengukur eksposur risiko proyek secara keseluruhan serta memberikan informasi risiko kuantitatif. W. Merencanakan respon risiko. Proses ini mengembangkan opsi, memilih strategi, dan menyetujui tindakan untuk mengatasi eksposur risiko proyek secara keseluruhan dan menangani risiko proyek individu. W. Merencanakan manajemen pengadaan. Mendokumentasikan cara keputusan pengadaan proyek yang dibuat, menentukan pendekatan, dan mengidentifikasi penjual potensial. Dengan proses ini, organisasi menentukan apakah akan memperoleh barang atau jasa dari luar proyek. Yang X. Merencanakan manajemen pemangku kepentingan. Proses perencanaan ini mengembangkan cara melibatkan pemangku kepentingan dan cara berinteraksi secara efektif dengan mereka selama proyek berlangsung. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya kita ke bagian pelaksanaan atau executing. Di sini terdapat flowchart dari executing. Adapun 10 aktivitas yang dilakukan dalam fase ini, yang termasuk dalam knowledge area yakni manajemen integrasi proyek, manajemen kualitas proyek, manajemen sumber daya proyek, manajemen komunikasi proyek, manajemen pemangku kepentingan proyek, manajemen risiko proyek, dan manajemen pengada proyek. Berikut adalah penjabaran penjelasan aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada fase pelaksanaan. A. Mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek. Proses memimpin dan melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam rencana manajemen proyek dan menetapkan perubahan yang disetujui untuk mencapai tujuan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah menyediakan manajemen keseluruhan kerja, proyek, dan hasil, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek. B. Manajemen pengetahuan proyek. Proses dengan memanfaatkan dan menciptakan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan proyek, serta berkontribusi pada pembelajaran organisasi. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa pengetahuan organisasi sebelumnya dimanfaatkan untuk menghasilkan atau meningkatkan hasil proyek, dan mengetahui yang dibuat oleh proyek tersedia untuk mendukung operasi organisasi dan proyek atau fase masa depan. Selanjutnya adalah C. Mengelola kualitas. Proses ini merupakan transformasi rencana, manajemen, mutu ke dalam aktivitas individu yang menggabungkan persyaratan atau standar kualitas ke dalam proyek. Selanjutnya D. Mengumpulkan anggota tim proyek. Anggota tim dipekerjakan dan ditetapkan dan sumber daya fisik diperoleh. Membuat tim proyek. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
dan kompetensi interaksi dan lingkungan tim proyek untuk meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. F. Mengelola tim proyek. Proses ini mencakup pelacakan kinerja, umpan balik, dan manajemen perubahan dan penyesuaian pada tim proyek serta mengelola perubahan tim untuk mengoptimalkan kinerja proyek. Selanjutnya G. Mengelola komunikasi. Untuk memastikan komunikasi yang tepat waktu dan tepat untuk memfasilitasi aliran informasi yang efisien dan efektif antara tim proyek dan pemangku kepentingan. Selanjutnya H. Melakukan pengadaan. Manfaat utama dari proses ini yaitu pemilihan penjualan yang memenuhi syarat dan menetapkan perjanjian hukum untuk pengiriman. Selanjutnya I. Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan dukungan mereka dan mengurangi resistensi dari para pemangku kepentingan. Berikut flowchart pengawasan dan pengontrolan atau monitoring dan controlling. Ada 12 aktivitas yang dilakukan dalam fase ini, yang termasuk dalam 10 knowledge area. Penjelasan aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada fase pengawasan dan pengontrolan. A. Mengawasi dan mengontrol pekerjaan proyek. Proses pelacakan, peninjauan, dan pelaporan kemajuan secara keseluruhan untuk memenuhi tujuan kinerja yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Lalu output yang dihasilkan yaitu laporan performa kerja yang telah dikombinasikan, direkam dan didistribusikan dalam bentuk fisik atau elektronik untuk menciptakan kesadaran dan menghasilkan keputusan atau tindakan. B. Melakukan kontrol perubahan terintegrasi. Proses dengan meninjau semua permintaan perubahan, mendapatkan persetujuan untuk perubahan, dan mengelola rencana manajemen proyek. Dokumen proyek, faktor lingkungan perusahaan dan aset, proses organisasi yang dijadikan pendukung proyek. C. Validasi cakupan. Memvalidasi penerimaan kiriman proyek sehingga perlunya penetapan objektivitas dan prosedur penerimaan produk akhir berdasarkan penerimaan setiap kiriman. D. Mengontrol cakupan, menetapkan pemantauan status proyek dan cakupan sebuah produk, serta pengelolaan perubahan pada baseline ruang lingkup. Hasil berupa informasi performa kerja, perubahan permintaan disesuaikan dengan cakupan sebuah produk. E. Mengontrol jadwal, mendefinisikan pemantauan status proyek untuk memperbarui jadwal proyek serta manajemen perubahan pada baseline jadwal. F. Mengontrol biaya. Proses ini tentang memantau, mengelola, dan memperbarui biaya proyek yang sebenarnya dan yang direncanakan, serta baseline biasa. G. Mengontrol kualitas. Dari ini, isi dari proses pemantauan dan pengendalian hasil kegiatan manajemen mutu. Ini juga termasuk memsertifikasi bahwa kiriman pekerjaan proyek sejalan dengan persyaratan untuk menerima akhir. H. Mengontrol sumber daya. Membantu memastikan bahwa sumber daya fisik tersedia dan digunakan sesuai rencana. Ini juga mencangkup tindakan korektif. I. Mengontrol komunikasi. Memastikan bahwa kebutuhan informasi proyek yang pemangku kepentingan terpenuhi dengan baik dan dengan tepat waktu. J. Mengontrol risiko-risiko. Pemantauan pelaksanaan rencana respon risiko yang disepakati melacak risiko yang teridentifikasi, mengidentifikasi dan menganalisasi risiko baru, dan mengevaluasi efektivitas proses risiko di seluruh proyek. K. Mengontrol pengadangan. Hubungan pengadangan dikelola dengan kinerja kontrak dipantau. I. Mengontrol hubungan dengan pemangku kepentingan. Pemantauan hubungan pemangku kepentingan proyek menyesuaikan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan melalui modifikasi strategi dan rencana keterlibatan. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Kiranya ada saran nanti bisa dibagusi. Terima kasih.